lagi di channel aku. Kali ini aku akan bercerita sedikit tentang pengalamanku bekerja di apotek pada saat virus corona menyerang. Virus corona yang sudah menyebar di beberapa wilayah di Asia dan Eropa membuat kita kalang kabut. Apalagi saya yang bekerja di apotek di daerah Magetan di tengah kota, membuat aku sendiri pun takut. Seperti itu. Kabar terbaru di Magetan kemarin, awal mula masyarakat Magetan menjadi kalang kabut itu karena ada warga Magetan yang meninggal di Solo itu positif corona, karena juga dibarengin dengan komplikasi di tubuhnya. Nah, warga itu dimakamkan di Magetan dengan cara pemakaman yang proses dengan biasa. Otomatis dalam pemakaman itu orang-orang tidak tahu kalau keluarganya itu suspek corona. Nah, mulai dari situlah kabar beredar bahwa corona itu sudah masuk di Magetan. Setelah itu warga panik karena mengetahui isu-isu tersebut, dan apotek yang berada di dekat daerah itu tutup, sehingga warga di daerah itu menuju ke apotek sini karena sini yang paling terdekat. Jadi di apotek sini tuh biasanya orang yang beli hanya itu aja. Di apotek ini banyak pembeli yang baru, wajah-wajah baru seperti itu. Nah, warga yang panik itu memborong masker, kemudian alkohol, hand sanitizer, handscoon. Mereka memborong semua perlengkapan itu untuk mereka sendiri. Sebenarnya di apotek sini itu masker sudah kosong sejak 2 bulan sebelum kasus corona masuk di Magetan. Jadi dulu ada orang yang memborong masker karena kita tidak tahu kalau corona akan datang ke Magetan, makanya kita memberikan itu dengan harga yang dulunya sekitar 25-28.000 per box, dan sekarang 300.000 ke atas itu per box. Kemudian setelah itu dalam waktu dekat ini banyak pasien memborong juga vitamin seperti vitamin penambah daya tahan tubuh sejenis Imbos, Imunos, kemudian Ester C. Itu mereka memborong tanpa memperdulikan efek samping yang ditimbulkan dari vitamin itu, yaitu kerusakan pada ginjal jika digunakan terus-menerus. Karena kelangkaan tersebut, jadi pihak apotek yang terkena marah oleh pasien. Terkena marahnya itu gimana? Masa sih apa-apa kosong, semuanya kosong kayak gitu. Terus belum lagi kalau seumpamanya kan pihak apotek itu susah mendapatkan stok seperti alkohol, masker itu kan susah ya kita mendapatkannya, karena kita harus cari satu persatu, tanya-tanya ke sales siapa yang bawa atau mereka yang masih punya masker, apotek-apotek lain seperti itu. Nah, sedangkan kita pun kalau kita dapat itu pun harganya sudah di atas harga rata-rata. Jadi seumpamanya dulunya harga alkohol 100 ml kecil itu dulunya 5.000, sekarang sudah ada sing sampai 40.000, 70.000 itu ada. Seperti itu. Jadi pihak apotek yang disalahkan karena naiknya harga itu yang pertama. Padahal kan mereka nggak tahu bagaimana kita mencari. Nah, karena mereka itu emosi sama orang lain yang mungkin menimbun masker, menaikkan harga masker, dan mereka marahnya itu ke kita. Dasar masa sama orang. Aku tuh juga heran ya sama orang Indonesia, padahal kalau di luar negeri itu pun masker, hand sanitizer itu dibagikan secara percuma, secara gratis, tapi kok di sini malah harganya mahal seperti itu. Aku tuh juga bingung di situ. Terus ada yang sampai bilang begini,
piye ta jarene Indonesia ki wonge agamais, Pancasilais seperti itu. Terus mereka itu ngomongnya ke kita, sedangkan kita itu nggak tahu apa-apa. Kalau kita ada ya kita jual dengan harga yang kita dapat, seperti itu. Kan kita itu mencarikan untuk kalian, kita sendiri pun ini masih nggak ada masker, jadi kita kerja juga kayak gini, hanya bermodalkan berdoa dan cuci tangan, seperti itu. Apalagi kalau di apotek, apalagi apotek seperti ini yang masih di daerah terpencil, itu tidak menggunakan uang secara transfer, jadi kita itu uangnya tunai. Bayangkan kabar virus corona itu menyebar juga bisa lewat uang itu menempel di uang, karena kita setiap transaksi itu menggunakan ya uang. Jadi habis kita nerima uang, habis kita membelikan uang, jadi kita harus cuci tangan. Hanya itu yang kita lakukan, seperti itu. Kita pun mau mendapatkan masker, itu pun stoknya kosong, di mana-mana kosong, sampai harga sampai 400.000. Bayangkan, kita sendiri pun yang langsung berhubungan dengan orang. Nah, apalagi mereka-mereka yang memborong masker, harusnya itu digunakan untuk para medis, malah digunakan untuk mereka. Aku juga nggak membayangkan gimana yang menangani corona itu nggak ada masker, nggak ada hand sanitizer. Bahkan banyak kabar kalau hand sanitizer yang di bed setiap pasien itu pun hilang, dibawa orang nggak bertanggung jawab. Jadi pesan untuk kalian yang menimbun, segera kasihkan. Coba kalau kalian pikirkan, kalau yang terkena corona itu keluarga kalian sendiri, apa kalian nggak kasihan? Sumpah, aku banyak cerita-cerita dari teman-temanku itu, aku juga ikut nangis. Lagi jalanku ini bisa dibilang jalan provinsi ya. Ini itu udah orang-orang itu biasanya di sini ramai, orang-orang sudah ada di rumah masing-masing. Bener sih kalau dikatakan omset apotek ramai, tapi bahaya untuk kita pun juga naik, seperti itu. Biasanya di sini itu banyak mobil berlalu lalang, itu cuma hanya ada beberapa aja. Hanya mereka keluar, ya ampun, itu rasanya itu mencekam sekali. Tapi kita nggak boleh panik. Tuh, dia cuci tangan guys, sehabis pegang uang selalu cuci tangan dengan sabun. Di dalam hati kita itu kita takut, tapi juga gimana, kita harus memerangi itu juga demi kalian. Jadi hargai kami. Mulai sekarang kecilkan ego kalian, nggak usah kemana-mana. Kalau kalian itu nggak penting, keluar itu nggak penting, nggak usah kemana-mana, biar kami aja yang keluar, kami kerja untuk kalian. Kita nggak mau kalian kenapa-napa loh, kalian di rumah aja biar coronanya itu nggak kemana-mana. Isolasi sendiri di rumah, jaga kesehatan, minum vitamin. Kalau minumannya vitamin jangan kebanyakan, minum rempah-rempah itu. Nggak usah stok banyak-banyak, kasihan. Kecilkan ego kalian. Kalau kalian menengah ke atas, kalian bisa membeli semuanya dalam satu hari, kalian bisa. Tapi pikirkan juga yang menengah ke bawah, kasihan kami yang biasanya hanya memikirkan besok bisa makan apa, itu aja kita udah bingung, apalagi kalian borong semuanya hingga habis. Jadi kasihani kami, warga menengah ke bawah. Gunakan stoknya seminimal mungkin, harus bisa berhemat untuk bisa berbagi. Kalau segini itu, ini mungkin ujian siapa yang egois bakal ketahuan teman-teman. Penting ego kalian itu harus dikecilin, nggak boleh aku punya uang banyak, aku harus nyetok yang banyak. Kasihan yang nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu. Yang penting jaga kesehatan ya.
tetap semangat hidup dan terus berdoa, terus beribadah. Jangan takut sama corona, takutlah sama yang maha kuasa. Kita saling berdoa satu sama lain. Aku berjuang di sini melawan corona dan kalian berjuang di rumah melawan ego kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.